Pengasuh yang kejam itu tahu bahwa tuan kecilnya alergi terhadap udang kering. Jadi dia sengaja memasukkan banyak udang kering ke dalam mangkuk. Namun rencananya tidak berhasil, karena ketika gadis itu melihatnya, dia membuang semua makanannya ke tempat sampah. Hal ini membuat pengasuhnya sangat marah. Padahal, dia sudah lama mendambakan posisi istri presiden. Karena untuk melenyapkan gadis ini, dia memikirkan cara yang lebih kejam lagi. Begitu gadis itu pergi, dia membawa anak laki-laki itu ke tempat yang tinggi. Apakah menurutmu kau berusia 3 tahun? Apa menurutmu, aku bisa dibodohi semudah itu? Biarkan aku melihat apa yang akan kau lakukan sepanjang waktu. Bu, ingatlah untuk pulang lebih awal. Aku akan duduk di sini dan menunggumu. Dia bersembunyi di sudut, memegang teleponnya, diam-diam memfilmkan anak laki-laki itu, dan mengirimkan videonya kepada presiden. Lalu dia menambahkan, "Tuan, aku baru saja kembali, dan melihat nyonya meninggalkan putramu di peron itu." Setelah mengetahui hal ini, presiden sangat marah. Dia tidak mengizinkan siapapun menyentuh putranya. Jadi dia mengambil mantelnya, dan bergegas kembali ke rumah. Pada saat ini, pengasuhnya dengan cepat membawa anak itu turun. Gadis itu masih tidak tahu apa yang terjadi. Tapi presiden yang marah bergegas masuk, lalu menanyai gadis itu, "Kau sangat berani. Ayah tidak boleh menindas ibu." "Hei, apa kau gila? Mengapa kau melakukan itu pada anakku? Lalu apa ini?" "Bu, ingatlah untuk segera pulang. Aku sangat merindukanmu. Aku tidak pernah menempatkan anak itu pada tempat setinggi itu." "Inilah penjelasanku, inilah kebenarannya. Aku ingin mengajukan pertanyaan padamu. Pernahkah kau bertanya-tanya, mengapa anakmu sangat pilih-pilih soal makan? Itu karena pengasuh yang kau bawa pulang diam-diam memasukkan udang kering ke dalam makanan, untuk membuat anak itu alergi." "Titang, benarkah itu? Dialah yang melakukan itu padaku. Apakah kau menyimpannya?" "Anak laki-laki itu sangat ingin kau tinggal di rumah, dan bermain denganmu. Ia sengaja meninggalkan udang kering, untuk membuat dirinya alergi. Karena ingin kau khawatir, dan kembali pulang lalu bermain dengannya." "Aku tidak berpikir begitu. Itu jelas sekali. Dia ingin menyakiti putramu untuk membuatmu khawatir, dan segera kembali pulang. Lalu kau mengambil kesempatan ini untuk merayunya, bukan?" "Cidung, aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Tunggu, sebelum kau mengusirnya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku tidak pernah menempatkan putramu pada tempat setinggi itu, jika bukan karena dia yang mengangkatnya. Apakah dia akan naik dengan sendirinya? Cidunglah yang membawanya ke sana. Ada banyak kamera di rumah ini. Apakah kau ingin aku memeriksa kameranya? Kau tidak memasang kamera pengintai di rumah ini kan?" "Aku hanya mengatakan itu untuk menakutinya. Karena hanya dengan begitu, dia akan mengakui tindakan kejamnya." Ternyata presiden dan gadis ini baru menikah 1 hari. Karena anaknya selalu menanyakan ibunya, jadi dia terpaksa membawa putranya ke kencan buta bersamanya. Tujuannya adalah untuk menemukan seorang wanita yang mau menerimanya dan menjadi ibu bagi anak laki-lakinya. Dia diperkenalkan kepada 2 putri yang sangat cantik oleh nyonya rumah. Tapi putranya tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, anak laki-laki itu tampak sangat tertarik dengan pengasuh di keluarga ini. "Ayah, aku ingin kakak ini menjadi ibuku. Aku memilih dia." Namun sebenarnya, gadis ini bukanlah seorang pengasuh. Dia juga seorang wanita kaya. Namun karena dia tidak menyukai ibu tirinya, dia memperlakukannya dengan sangat kejam, untuk melarikan diri dari keluarga ini. Jadi dia setuju untuk menikah dengan presiden. Dan dia juga berjanji akan menjaga putranya dengan baik. Tapi ada satu hal yang tidak dia duga. Ternyata anak laki-laki ini adalah anak kandungnya. Mungkin karena cinta keibuan masih ada dalam dirinya. Jadi anak laki-laki itu merasa sangat dekat dengan gadis ini pada pandangan pertama. "Bu, izinkan aku membantumu membawa barang bawaanmu ke dalam rumah." "Bu, terima kasih banyak nak." Ketika malam tiba, gadis itu tetap di tempat tidur dan tidak bisa tidur. Beberapa saat kemudian, dia mendapat mimpi yang sangat aneh. "Selamat Tuan, kau memiliki seorang cucu. Sayangku, mulai sekarang kau akan menjadi malaikat kecil di keluarga kami. Anak laki-laki itu tidak ada hubungannya lagi denganmu. Dia tidak diperbolehkan bertemu denganmu. Kau tidak bisa membawa anakku pergi." Dia telah mengalami mimpi ini berkali-kali. Setelah terbangun di tengah malam, dia melihat bekas luka di perutnya.
Dia tahu bahwa dia pernah hamil dan melahirkan sebelumnya. Namun hingga saat ini, dia masih belum mengetahui keberadaan anak itu. Mengapa kau di sini? Apakah ibu mengalami mimpi buruk? Entahlah, ibu tidak tahu. Mengapa kau di sini? Apakah ibu mengalami mimpi buruk? Tietang, kenapa kau lari ke tempat tidurku? Karena aku ingin memelukmu sebelum tidur. Bagus sekali, Tang kecil. Apakah kau pernah bertemu dengan ibu kandungmu sebelumnya? Aku belum pernah bertemu dengannya. Tapi sekarang aku punya seorang ibu. Wajah Presiden Lu selalu dingin. Bagaimana dia bisa memiliki anak laki-laki yang lucu? Kau anak yang baik. Keesokan harinya, dia mengetahui niat jahat pengasuhnya. Beruntung dengan bantuan Tietang, mereka bisa mengungkap kejahatannya di depan Presiden. Sehingga, hubungan antara dia dan anak laki-laki itu menjadi semakin dekat. Bahkan Presiden pun sedikit iri padanya. Bu, kau telah bekerja keras. Ayah memberikan ini pada ibu sebagai hadiah. Tietang, ayah juga ayah kandungmu. Ia ingin menerima uang dariku. Ini tidak mudah. Ini adalah hadiah, karena telah merawatnya selama 2 hari terakhir. Tapi hati-hati, karena aku akan selalu mengawasimu. Ini adalah harta pribadiku. Sekarang aku ingin memberikannya pada ibu. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Jangan lupa, pertemuan orang tua Tietang diadakan pada jam 3 sore ini. Kau harus ingat untuk datang tepat waktu. Jangan khawatir. Aku hanya seorang mahasiswa, dan aku sudah pernah menghadiri konferensi. Kau anak siapa? Silakan pergi ke tempat lain. Nak, kemarilah. Tapi aku datang lebih dulu. Aku tidak ingin bermain dengan anak yatim. Apa yang kau bicarakan? Aku punya ibu yang sangat baik. Anak ini, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Kenapa kau berani memukul anakku? Tidakkah orang tuamu mengajarimu? Mungkin karena mereka terlalu miskin, sibuk bekerja sepanjang hari. Jadi tidak ada waktu untuk mendidikmu kan? Segeralah meminta maaf padanya. Kau juga seorang ibu. Mengapa kau tega mengatakan itu pada anak-anak? Ternyata kau adalah ibunya. Kenapa kau berani menunjukkan wajahmu padaku? Aku pikir, kau melahirkan anak ini saat kau masih di bawah umur kan? Nyonya, ada banyak anak kecil di sini. Aku menyarankanmu untuk berbicara dengan sopan. Kau gadis kecil, beraninya mengangkat wajahmu di depanku. Dia adalah anakku. Kenapa kau berani mendorongku? Presiden Lu, istrimu adalah Putri Chutri Hoa. Dia harus pergi ke sekolah dan bekerja pada waktu yang sama. Selain itu, dia dianiaya oleh keluarga itu. Seperti ini, dia mempunyai kehidupan yang sangat menyedihkan sebelumnya. Presiden Lu, istrimu dipukuli di taman kanak-kanak. Apa? Siapkan mobilnya. Aku akan segera sampai dalam setengah jam. Dan tolong beli taman kanak-kanak itu untukku. Ya, ada apa? Kalian berdua adalah orang tua. Mengapa kalian berkelahi? Direktur, gadis inilah yang memulai pertengkaran denganku terlebih dahulu. Putranya memukuli putraku. Jika kau tidak mengeluarkan anak itu dari sekolah, maka aku akan meminta suamiku untuk menarik modal dari sekolah ini. Tietrong, apakah itu benar? Jangan khawatir, kau pasti akan mendapatkan keadilan. Jelas sekali anaknya memukul anakku terlebih dahulu. Wanita itu, dia berpikir karena dia kaya, dia bisa mengatakan apapun yang dia mau. Anaknya lah yang menyerang anakku terlebih dulu. Suamiku adalah pemegang saham terbesar di sekolah ini. Kalau suamimu, menurutku dia hanya pengantar barang kan? Tietang yang manis, ayo minta maaf pada temanmu. Bagaimanapun, kalian berdua adalah teman. Jelas sekali, anak laki-laki ini membuat masalah terlebih dahulu. Lalu mengapa Tietang yang harus meminta maaf kepada anak itu? Jika kau tidak mengusir anak itu hari ini, maka kau tidak akan lagi menjadi direktur sekolah ini. Mengapa kau menindas orang lain seperti itu? Jadi apa yang bisa kau lakukan padaku? Suamiku adalah pemegang saham di sekolah ini. Jadi aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Lalu di mana suamimu? Apakah dia berani datang ke sini? Atau mungkin, anak laki-laki itu tidak punya ayah? Harap berhati-hati dengan kata-katamu. Suamiku akan tiba di sini sebentar lagi. Dan sampai saat itu tiba, kau akan meminta maaf padaku. Itu benar. Tunggu ayahku tiba di sini. Maaf. Tapi mengapa kau tidak melihat dirimu sendiri? Kau pikir kau ini siapa? Cepat berlutut dan minta maaf pada anakku. Jika tidak, kau dan ibumu tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Siapa yang berani menindas istriku seperti itu? Ayah, orang-orang ini menindas ibuku. Mereka juga berani memarahiku. Mereka mengatakan,
bahwa Tietang adalah seorang anak tanpa ayah. Itu sebabnya aku marah, lalu berdebat dengan mereka. Jangan khawatir, aku di sini. Hei, apakah dia suamimu? Melihat dia berpakaian seperti ini, aku pikir dia hanya seorang penjual asuransi bukan? Jika kau mengetahui identitas ayahku, maka kau akan takut. Anak ini, jangan bicara omong kosong. Aku tahu betul, bahwa kau tidak memiliki ayah. Dia sama sekali tidak mirip denganmu. Tentunya ini hanya ayah angkatmu. Hei Nona, siapa yang memberimu izin untuk membicarakan anakku seperti itu? Perusahaan farmasi suamiku, telah menandatangani kontrak dengan grup Andong. Hei, semua orang di sini tahu tentang grup Andong kan? Itu adalah perusahaan terkaya di negara ini. Suamiku baru saja menandatangani kontrak kerjasama dengan Presiden Lu. Aku pikir suamimu menjual asuransi jiwa. Dia bahkan tidak mungkin bisa bekerja sebagai penjaga keamanan di perusahaan itu. Tapi jika kalian berdua berlutut dan memohon padaku, maka aku akan meminta suamiku untuk membantu kalian berdua mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kebersihan di grup Andong. Lihat, karena menyinggung Ibu Tietrong, putramu tidak bisa melanjutkan belajar di sekolah ini lagi. Presiden Lu, aku baru saja menandatangani kontrak untuk membeli seluruh taman kanak-kanak ini. Apa aku tidak salah dengar? Dia baru saja memanggil orang ini Presiden Lu. Benar-benar tidak tahu malu. Kenapa dia berani berpura-pura menjadi Presiden Lu di sini? Cukup. Dia adalah Presiden Lu yang sebenarnya. Kalian harus berhati-hati dengan yang kalian ucapkan. Apakah dia benar-benar Presiden Lu? Jadi aku baru saja menandatangani kontrak untuk menjual taman kanak-kanak ini kepadanya. Lalu apakah kau sudah menerima uangnya? Belum. Jadi mengapa kau begitu yakin bahwa orang ini adalah Presiden Lu? Apakah kau ingat pria yang berpura-pura menjadi Presiden Lu untuk membeli taman kanak-kanak ini? Hei Nona, bukankah suamimu menunggu di luar? Kau bilang dia akan menandatangani kontrak dengan Presiden Lu kan? Tolong panggil dia ke sini. Biarkan dia memverifikasi apakah orang ini adalah Presiden Lu atau bukan. Tunggu saja, aku akan memanggil suamiku. Ada seseorang di sini yang berpura-pura menjadi Presiden Lu. Kau harus segera masuk ke sini. Mari kita lihat apakah itu benar-benar Presiden Lu atau bukan. Sebelum jam 1 siang ini, aku ingin membatalkan semua bisnis dengan perusahaan farmasi Tanhai. Ya Tuan, tunggu saja di sana. Biarkan aku melihat siapa kau sebenarnya. Suamiku, akhirnya kau di sini. Presiden, apakah kau di sini juga? Aku merasa sangat terhormat bertemu denganmu di sini. Anak laki-laki itu terlihat sangat tampan. Dia juga terlihat persis sepertimu. Hei Nyonya, apakah suamimu memandang orang yang salah? Apakah orang ini benar-benar Presiden Lu? Apakah dia benar-benar Presiden Lu? Apa yang kau katakan? Dia adalah Presiden Lu. Oh benar, kau tadi mengatakan bahwa ada seseorang yang menyamar sebagai Presiden Lu kan? Di mana dia? Hei, dia sedang berbicara denganku. Istriku pasti salah paham. Istrimu baru saja menghina istriku. Dia harus berlutut dan meminta maaf kepada istriku sekarang.